selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak David Ongko Saputra selaku Ketua DPD Aptrindo Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Apri. Ya, terima kasih Pak David sudah berkenan untuk join di Trust Good Talk, Pak. Iya. Baik. Pak, sebelumnya selamat atas terpilihnya Pak David selaku Ketua DPD Aptrindo NTT ya, Pak. Oh ya, terima kasih. Baik. Pak, sebelum memulai diskusi lebih lanjut, mungkin bisa kasih gambaran Pak, kondisi bisnis tracking di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Untuk bisnis tracking di Nusa Tenggara Timur, sebetulnya kita ini Kita di Nusa Tenggara Timur itu kesulitannya itu sebetulnya satu, kita ini nggak punya eh, produksi, kita nggak punya pabrik ya, kita nggak ada pabrik-pabrik di Nusa Tenggara Timur, terutama di Kupang itu kita nggak ada. Terus mining untuk sementara ini juga belum jalan. Jadi kalau untuk bisnis tracking di Nusa Tenggara Timur itu betul-betul pure ke logistik. Dan itu mulai dari barang curah, barang proyek, bahan baku, bahan bangunan, alat-alat berat dan lain sebagainya. Itu bisnis yang ada di Kupang sekarang. Yang menjadi kesulitan kita yaitu karena kurangnya pabrik dan kurangnya pertambangan, jadi ya agak beda jauh sih sama mungkin Kalimantan, Sumatera yang mainnya banyak, ya otomatis juga kehidupan atau frekuensi kendaraan di Kota Kupang itu tidak terlalu banyak sih. Gitu. Baik. Artinya di NTT tidak ada semacam komoditas unggulan untuk misalnya untuk keluar ke daerah gitu ya Pak? Komoditas unggulan itu sebetulnya ada, cuman mungkin kalau Pak Apri pernah lihat batu hias itu yang modelnya itu kayak telur tapi dia pipih itu warna-warni, ada putih, hitam, abu-abu. Itu sebetulnya itu batu dari daerah kita, itu namanya batu kolbano. Nah, batu-batu itu ditambang juga karena dia itu posisinya seperti pantai gitu loh. Dia seperti pantai, tinggal diambil aja batunya, dan anehnya batunya itu nggak habis-habis. Itulah batu yang kita kirim ke luar pulau atau ke Jawa. Itu yang dipakai untuk batu-batu hiasan gitu. Oke. Tapi untuk semacam komoditas pertanian atau semacamnya juga nggak ada yang bisa diandalkan di sana juga, Pak. Kalau bilang komunitas pertanian, ini yang mungkin juga kita agak kesulitan, dan mungkin juga pemerintah kita juga harus bekerja lebih keras ya. Karena kalau dibilang ada, misalkan kayak jagung. Jagung itu kita ada tanam juga di Kupang, tapi masih belum masif. Jadi itu masih selama ini masih percobaan program pemerintah, tapi hasil yang diharapkan itu belum masif sekali sih. Dan padahal kalau dibilang NTT itu lahan itu masih banyak, lahan itu masih besar. Tapi ya mungkin ada keterkaitan dengan tanah adat dan lain sebagainya, saya juga mungkin kurang mengerti mengenai itu. Itu yang menyebabkan akhirnya seperti jagung apa semua itu belum bisa ditanam secara masif gitu loh. Padahal kalau bilang iklim atau itu kita sama Dompu nggak terlalu beda jauh sih. Sedangkan Dompu aja bisa menjadi penghasil jagung terbesar gitu loh. Artinya secara volume itu masih untuk domestik ya Pak, belum sampai untuk kebutuhan keluar daerah NTT ya Pak, secara volume gitu.
Eh, secara volume ada juga sih dikirim. Sebetulnya jagung itu kalau yang sudah dipipil, yang sudah kering, itu kan memang untuk konsumsi industri ya, seperti pakan ternak dan lain sebagainya ya. Itu kita juga ada kirim-kirim, tapi masih masih belum ini sih, masih belum signifikan sih. Hmm, hmm. Memang jumlahnya masih masih kecil sekali itu sebetulnya. Baik, baik. Kaitan dengan dompu tadi disampaikan, se- sebetulnya kalau dompu ini kan ada komoditas kalau nggak salah peternakan ya Pak? Sapi bukan Pak? Kalau sapi di kita malah. Oke. Nah, kalau sapi kita banyak kirim sapi keluar. Hmm, hmm. Dan itu salah satu unggulan juga dari NTT Pak? Kalau sapi itu sih sudah merupakan unggulan dari kita dari jauh-jauh hari ya. Sudah dari sekian lama itu kita punya sapi sudah paling terkenal itu di mana-mana bahwa kita punya sapi Pak bagus itu. Dagingnya juga. Hmm, oke. Baik. Di waktu pelantikan itu kan dari Ketua Umum Aprindo Pusat Pak Gembleng tadi kan menyampaikan kan kalau untuk di NTT lalu lintas truknya lebih banyak didominasi plat Surabaya Pak atau plat L Pak. Apakah memang pergerakan barang itu didominasi dari sana Pak untuk di NTT Pak? Bukan. Itu gini ya. Jadi dikarenakan ada beberapa brand atau ada beberapa merek itu yang memang belum masuk ke Kupang. Itu satu masalah. Jadi makanya kita kebanyakan karena kita punya, jadi ceritanya itu kita punya last spot, untuk NTT atau Indonesia Timur itu adalah dari Surabaya. Hmm, hmm, Nah, mobil yang kita ambil otomatis kita ambil terdekat itu dari kota Surabaya hmm. untuk mobil baru. Ya. Nah, apalagi untuk mobil bekas. Nah, mobil-mobil bekas karena ya kemungkinan karena kita sih sebetulnya ya untuk di Kupang itu sebetulnya kalau untuk pembiayaan atau untuk pembelian mobil baru itu agak sedikit berat ya karena tarif tarif ininya itu tarif muatannya itu eh, tidak signifikan. Jadi tarif muatannya itu agak berat kita untuk pembelian mobil baru gitu sebetulnya. Jadi Oke. banyak teman-teman tuh yang mengambil armada bekas. Oke. Nah, armada bekas ini biasanya diambil dari ex Surabaya atau Jawa Tengah atau Jakarta Hmm, hmm, hmm. Oke. gitu. Dan itu maksudnya belum sempat balik nama gitu maksudnya ya Pak? Kalau masalah tidak balik nama, itu ada satu permasalahan juga. Karena di Kupang itu untuk pengurusan plat kuning itu agak sedikit susah. Oke. Banyak banyak ya lika-likunya dan birokrasinya yang harus diselesaikan atau harus dipenuhi untuk pengurusan plat kuning DH. Kupang kan DH ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu untuk pengurusan plat kuning itu kita agak sedikit sulit gitu loh. Nah, Hmm. ini memang kita menjadi PR kita juga untuk duduk bersama dengan pemerintah agar supaya bisa memberikan kemudahan kepada pengusaha truk terutama logistik di Kota Kupang untuk membalik nama atau untuk membalik BBN-nya ke plat DH. Hmm. Semakin banyak plat luar yang berseliweran di Kota Kupang, otomatis kan pajak daerahnya kan larinya kan ke kota-kota tertentu semua yang sesuai dengan platnya itu kan. Betul. Nah, ini yang menjadi PR sekali gitu loh. Pemerintah mau nggak gitu loh. Karena kita kadang-kadang memberikan penjelasan juga kalau pemerintah merasa tidak mau tahu atau pemerintah juga tidak merasa perlu, akhirnya ya repot juga. Ini kan sebetulnya eh,
salah satu income untuk pemerintah, termasuk pemerintah daerah sebetulnya gitu. Hmm. Dan itu apakah sudah disampaikan Pak ke pihak berwenang Pak? Untuk sementara ini kita belum sempat ya. Jadi memang ini adalah PR kita di 2024 karena kan sebelum ini juga kita mau bersuara itu agak repot karena kita juga satu kalau kita maju sendiri-sendiri tanpa asosiasi itu siapalah kita gitu loh. Kita kadang-kadang juga kan nggak didengarkan juga. Kalaupun didengarkan juga kan itu mungkin Anda punya pendapat belum tentu semua orang lain pendapat gitu kan. Tapi kalau kita sudah berdiri sebagai sebuah asosiasi, ya kita kan bersuara itu adalah satu untuk semua gitu loh. Kalau semua setuju, semua mau, berarti kita jalan gitu loh. Kita bisa sampaikan ke pemerintah bagaimana ini gitu loh. Harusnya kan pengusaha dibantu juga. Di satu sisi lain juga nanti kemungkinan kalau ada pakai plat kuning kan sebetulnya bisa untuk pengaturan masalah BBM subsidi dan lain sebagainya kan mungkin lebih enak bisa diatur gitu loh. Dalam konteks isu tersebut artinya pihak kepolisian dan Dishub ya Pak untuk plat kuning nih Pak. Kalau untuk plat kuning ya, untuk plat kuning Dishub dengan sih lebih ke apa ya, Dinas Pendapatan Daerah ya. Oke. Mungkin kepolisian juga untuk apa namanya untuk Samsat juga ada ininya juga, tapi ini kan saling keterkaitan ya. Nggak bisa ini kita selesaikan sendiri gitu loh. Baik. Tadi disampaikan soal kelangkaan solar subsidi Pak. Dalam hal ini sebenarnya kalau di Jawa sebagian kan juga sekarang lagi mengalami kelangkaan gitu Pak. Seberapa parah sebenarnya kalau untuk kelangkaan solar di NTT Pak? Kalau di NTT untuk sampai sekarang kebetulan saya lagi di Bali ini ya. Jadi kalau untuk di NTT sampai saya kemarin berangkat itu rasanya tidak ada kelangkaan solar. Solarnya fine-fine aja sih. Kita punya stok untuk apa namanya untuk ini kita punya armada masih aman, tidak ada antrian, tidak ada kelangkaan. Malah yang di Bali ini yang saya lihat kok banyak sekali apa namanya kelangkaan ya. Kalau di Kupang di NTT kita nggak ngelihat sih. Belum ada sampai ada kelangkaan solar subsidi dan lain sebagainya. Oke. Jarang terjadi atau seperti apa Pak? Maksudnya seperti yang dialami Kalimantan kan teman-teman Kalimantan sering terjadi kelangkaan tuh. Kalau ini saya lihat untuk tahun ini ya, untuk tahun ini masih belum. Ya mungkin salah satunya juga, saya nggak tahu juga ini anunya kemana ya, maksudnya pengaruhnya kemana ya. Tapi kalau yang lalu-lalu itu pada waktu proyek APBD, APBN berjalan itu memang sempat terjadi kelangkaan solar, bukan kelangkaan ya, maksudnya ada kekurangan kuota lah, bisa dibilang seperti itu ya. Itu biasanya ya memang di akhir-akhir tahun ini yang mungkin karena kuotanya juga sudah mulai habis, itu terjadi sedikit kelangkaan. Tapi untuk NTT itu kelangkaannya juga tidak terlalu yang parah sekali sih, masih bisa ditolerir gitu loh. Tapi yang tahun ini kok malah saya tidak ada dengar apa namanya stok solar di NTT atau di Kupang habis, malah yang banyak diributkan mungkin minyak tanah dibandingkan solar ya. Karena Nataru ini kan kalau memang di sana kan kita apa namanya mayoritas kan Kristen Protestan dan kita merayakan Natal, jadi minyak tanah lebih langka daripada solar. Jadi karena mereka banyak yang mulai bikin kue, bikin untuk jualan-jualan dan lain sebagainya kan mereka butuh minyak tanah. Kalau solar malah aman sih kalau saya lihat-lihat. Dan kelangkaan yang terjadi cenderung karena memang kuotanya habis ya Pak. Tidak ada semacam isu seperti di Kalimantan penggelapan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu Pak.
Kalau untuk kami di Kupang, itu saya kurang jelas juga. Kalau untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mungkin ada. Tapi kita sementara ini kok mungkin frekuensinya itu masih kecil sekali ya. Jadi tidak mempengaruhi kuota secara global untuk Kupang NTT gitu loh. Oke, baik. Di luar kedua isu tadi, Pak, yang sampai hari ini menjadi PR kan perkara soal odol, Pak. Apakah juga jadi isu juga, Pak, di NTT, Pak? Ya, untuk odol ini memang kalau kalau nanti pada akhirnya dia diberlakukan itu yang pasti menjadi isu ya. Karena memang terus terang untuk pemuatan barang di daerah ini kan kita punya tekstur atau kita punya medan di daerah sini kan beda dengan di Jawa. Jadi memang kalau di Jawa itu jalannya kan lurus-lurus, terus kemudian jaraknya juga tidak terlalu signifikan. Nah, sedangkan kalau kita di sini ini kadang-kadang itu hmm, memang yang dipertimbangkan itu ini seberapa gitu loh. Karena kita ini kan juga berpikir dari satu segi itu kita berpikir untuk ekonomisnya juga gitu loh. Tidak semata-mata bahwa kita ini mau mencari keuntungan. Kadang-kadang itu kan kita sering dibilang atau disebutkan bahwa pengusaha itu mau odol itu supaya mencari keuntungan lebih. Kadang-kadang nggak gitu juga gitu loh. Kadang-kadang kita juga mencari segi ekonomis yang bisa membantu logistik ini untuk mendapatkan harga yang imbang atau harga yang stabil. Karena terus terang kita punya rate untuk logistik ini Indonesia ini masih bisa dibilang termasuk rendah gitu loh. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang pengusaha mencari jalan bukan jalan pintas, maksudnya jalan alternatif ya. Gimana caranya bisa harganya masuk, barangnya juga termuat, bagaimana caranya kan gitu. Jadi ya kalau isu odol ini mungkin pemerintah dengan Aprindo atau Aprindo Pusat juga mungkin bisa bersama-sama untuk negosiasi ulang lah atau dipertimbangkan ulang lah bagaimana mungkin plus minusnya berapa, anunya berapa, karena kita di daerah juga agak sedikit kesulitan mengenai itu. Tapi untuk aparat setempat apakah sudah mulai untuk melakukan razia, Pak, di NTT, Pak, terkait odol, Pak? Untuk sementara ini di jembatan-jembatan timbang sudah beberapa kali memang ada semacam rahasia ya. Jadi yang over limit itu apa semua disuruh bongkar untuk ini. Padahal kalau dibilang dari segi kendaraannya kan masih mampu. Misalkan dia mampu muat 12 ton, disuruh untuk karena odol muat 8 ton saja. Ya ini kan akhirnya kan ya kalau kami dari segi pengusaha ya senang-senang aja sih sebetulnya ya. Adanya odol, muatan tidak terlalu berat, otomatis mobil sehat, mobil umur panjang, ya kan? Ban juga umur panjang, semuanya umur panjang, ya. Tapi yang diberatkan kan seharusnya kan pengusaha, terutama end user kan. Oke. Pemilik kalau barang yang menjadi kendala terbesar, ya pemilik barang otomatis gitu kan. Kalau mereka biasanya bisa terima barang, anggaplah dengan harga segini kita muat 12 ton, jadi akhirnya dengan adanya odol ini kita hanya bisa muat 8 ton.
dengan harga yang tetap sama, kita pasti mintanya sama kan. Kalau mau tambah yang sisanya 4 ton lagi ya kirim ulang lagi kan gitu. Oke. Ya, sebetulnya ya terakhirnya ya endingnya itu sebetulnya itu masalah cuma satu. Di pemilik barang juga jual ke end user otomatis harga akan dinaikkan, itu aja sih sebetulnya. Oke, oke. Baik. Bisa dikatakan di NTT pun mengalami semacam perang tarif juga ya, Pak? Karena kan juga informasinya biang odol ini kan juga karena perang tarif gitu. Ya, kalau perang tarif ya itulah. Maksudnya begini, karena begini di eh, ada satu pasal saya lupa di mana itu di undang-undang yang menyebutkan bahwa tarif itu kita tidak bisa menentukan tarif bersama. Jadi tarif untuk logistik itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan kesepakatan dengan dua belah pihak itu bisa ada pihak ketiga, ada pihak keempat, ada pihak kelima. Ya. Jadi kalau sekarang kesepakatan nih saya sama Bapak, Ya. oke kita setuju berapa deal 1 juta. Nanti kesepakatan kita dibawa ke orang lain. Ini 1 juta nih, Ya. kamu berani berapa? Oke, saya 950. Nah 950, terus kemudian ini kesepakatan dibawa lagi ke pihak keempat. Ayo, ini 950 berapa? Jadi akhirnya Pak at the end itu tidak ada kesetaraan gitu loh. Maksudnya buat kami sendiri pengusaha logistik, kami juga menginginkan mungkin ya ada seperti tiket pesawat begitu batas bawah. Jadi kalau batas atas oke lah, terserah. Itu kan batas atas ditentukan, batas bawah ditentukan. Yang di tengah-tengah itu kesepakatan antara pemilik barang dengan logistik fine-fine aja. Tapi kalau tidak ada batas bawah, pada akhirnya itu yang digencet adalah kita, karena kita tidak bisa menyetop ini terjadinya penawaran ini gitu loh. Oke. Artinya ya, solusinya kan? Ya mau nggak mau perlu ada aturan atau regulasi Pak untuk semacam batas bawah itu ya Pak. Sebetulnya, makanya itu. Jadi kadang-kadang kita juga mau melangkahnya kan kita takut-takut ya. Zaman sekarang ini kan semuanya itu by law, semua by undang-undang, semua bagi ini. Kita salah melangkah, kita maksud dan niat baik, tapi terus kemudian nanti akan dijadikan undang-undang monopoli lah, apalah. Semua akhirnya kita kan nggak bisa bergerak bebas gitu loh. Nah, sedangkan logistik itu ujung tombak. Disebutkan sebagai ujung tombak. Apalagi untuk Kupang NTT ini kan di Kupang NTT kan nggak ada industri. Jadi otomatis logistik itu adalah ujung tombak nomor 1. Ya. Nah, kalau ujung tombak nomor 1, seharusnya kita juga bukan bilang terus kemudian, pengusaha logistik mau segera kaya. Enggak juga. Kita mau berusaha untuk survive. Jadi kadang-kadang itu yang nggak dipikirkan sama orang kan, misalkan nih kayak kejadian kenaikan BBM dari 5.800 ke 6.800. Yang dipikirkan sama pemilik barang pada waktu ngomong sama kita atau nego sama kita ya. Oleh pemilik barang itu cuma dipikirkan adalah, kamu punya solar naik nih. Ya udah, rate-nya naik segini aja karena solarnya kan cuma naiknya segini katanya gitu. Nah, tapi pada saat rate-nya naik segini, kita punya logistik, apakah kita punya ban nggak naik? Apakah kita punya oli nggak naik? Apakah kita punya spare part nggak naik? Apakah kita punya supir tidak menginginkan taraf hidup yang lebih baik? Karena ini ada kenaikan. Karena pada saat kita naiknya cuma 50.000 per satu kontainer, atau per rate ya, pemilik barang itu sudah menaikkan harga barang itu dikarenakan adanya isu kenaikan logistik dan lain sebagainya. Mereka sudah cepat-cepat menaikkan harga duluan. Jadi otomatis kita sendiri juga manusia, kita sendiri juga pemakai, ya toh. Jadi otomatis kan kita juga butuh beli makan, kita juga butuh beli beras, kita juga butuh beli telur gitu loh. Ya, pada saat kita harga tidak bisa naik atau naiknya cuma dibatasin segitu, sedangkan kita punya kebutuhan untuk hidup ini naiknya sudah berkali-kali lipat.
Hmm. Ya, itu yang kadang-kadang sering-sering buat saya itu bingung gitu. Hmm. Nah, kita mau naikin mau membuat satu apa namanya kesetaraan atau membuat satu harga atau batas bawah, tapi kita kena blok lagi dengan undang-undang monopoli Ya, yang tidak memperbolehkan bahwa kita untuk membuat satu harga gitu. ya. Jadi memang Di banyak kontradiksi lah di logistik ini. Ya, di kenaikan BBM atau solar subsidi terakhir itu dari pihak teman-teman transporter atau Aprindo NTT menaikkan berapa persen, Pak, dari tarif sebelumnya, Pak? Kalau yang perhitungan awal itu kan seharusnya dari 5.800 ke 6.800 itu kan kurang lebih sekitar 30% ya. Ya. Itu kenaikan kita nggak signifikan, 20 nggak sampai. Naiknya mungkin Hmm. antara 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 10 sampai 15% lah. 10 sampai 15%. Itu hanya untuk mengcover selisih solarnya saja. Oke. Ya, anggaplah kalau dulu kita bisa isi dengan 500.000 atau 600.000 kan kita sudah mencapai 100 liter lebih, 100 liter ya. Nah, Hmm. sekarang kita kan butuh 700.000 sampai 500.000 untuk isi 100 liter. Hmm. Hmm. Nah, itu selisih itu yang di cover untuk kenaikan. Oke. Nah, sedangkan ban-ban Iya, betul. kenaikannya sudah berapa? Iya. Mungkin kalau Mas tahu sendiri anu kan juga tahu kan. Hmm. Hmm. Nah, kayak kita kita untuk angkutan kontainer ini ban itu kan minimal ganti dua aja udah berapa? Kenaikan 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 oli, terus kemudian spare part bergerak naik. Oke. Baik, baik. Di luar BBM dan isu lain, Pak, kalau untuk melihat pemerintahan yang sekarang selama 10 tahun terakhir kan cukup masif untuk membangun infrastruktur ya, Pak. Termasuk mungkin jalan di NTT, Pak. Kondisi saat ini seperti apa, Pak? Seberapa pengaruh, Pak, untuk di bisnis teman-teman tracking di sana, Pak, dengan pembangunan di sana, Pak? Kalau untuk infrastruktur untuk daerah NTT, terutama untuk Kupang ya. Sementara ini sih belum ada perubahan yang signifikan sih. Hmm. Selama sekian tahun ini ya mungkin perbaikan, terus kemudian apa namanya eh, penambahan jalan atau yang dulu belum diaspal sekarang sudah diaspal. Tapi saya sampai sebatas itu aja gitu loh. Hmm. Hmm. Untuk istilahnya yang membuat transportasi antara kan kalau di Kupang di Pulau Timur itu kan dulunya kan paling ujung Timor Leste ya. Sekarang ini kan paling ujung itu Atambua. Dia agak maju karena dia sudah berbatasan dengan Timor Leste. Nah, dari Kupang ke Timor Leste ini masih belum ada perubahan yang signifikan karena kan medannya kan gunung. Oke. Kecuali pemerintah mau ngebor ini gunung supaya dia bisa tembak lurus. Tapi kalau selama ini masih ikutin jalan lama ya dia masih ikut kelok-keloknya ini apa namanya naik gunung turun gunung. Jadi kan istilahnya kan dia muterin gunung gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi sampai sekarang sih kalau untuk NTT ya memang banyak kemajuan yang sudah dilakukan pemerintah yang lalu. Cuman untuk masalah infrastruktur di NTT ya untuk sekarang sudah bagus karena sudah bisa dilalui. Maksudnya kalau dibandingkan zaman dulu sekali itu ya memang udah beda jauh lah ya. Dan itu sudah berjalan udah jauh sekali. Tapi yang untuk mempersingkat atau membantu untuk penurunan cost logistik sementara ini masih belum ada. Oke. Lebih ke perbaikan jalan saja ya, Pak? Bukan untuk Ya, penambahan jalan. perbaikan, pelebaran dan lain sebagainya. Tapi untuk perubahan menjadi sesuatu yang bisa memotong cost logistik dalam artian kan gini. Kayak dulu
Surabaya Jakarta sebelum itu tolnya tembus kan, istilahnya di Pantura apa semua kan makan waktu, makan ini apa Betul. semua. Dengan adanya tol sekarang ini kan dia sudah menghemat waktu yang dari 20 jam sekian sekarang sisa 8-9 jam saja kan gitu. Hmm. Otomatis itu kalau secara logika, cost untuk logistiknya juga menurun karena yang biasanya dia harus nginap atau dia harus seharian penuh 24 jam itu di jalan, dia sisa ini sudah bisa PP kan. Jadi Hmm. otomatis kan cost-nya lebih murah, investasi truknya juga lebih sedikit dibandingkan zaman dulu gitu loh. Oke. Nah, kalau di kita sih untuk sementara ini sih belum sih. Baik. Saran dari Aptrindo NTT sendiri, Pak, saya terkait infrastruktur jalan apa? Butuh eh, rute jalan logistik khusus atau mungkin urgensi untuk jalan tol di NTT, Pak? Eh, Kalau untuk kita ya, terus terang aja, kita ini tidak berharap banyak. Maksudnya begini, kami mengerti bahwa kami punya medan, kami punya apa namanya, kami punya area ini memang agak sedikit sulit untuk eh, seperti langsung ditembuskan atau mungkin dengan teknologi yang Jepang punya atau Cina punya yang pakai bor yang bisa ngebor gunung dan lain sebagainya. Kita tidak mengharapkan itu, tapi yang kami harapkan adalah penyesuaian penyesuaian keputusan atau perundang-undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu janganlah selalu mengaca dengan pulau-pulau Jawa, pulau-pulau yang atau daerah yang sudah maju. Ya. Kami juga berharap bahwa tolonglah dimengerti bahwa dengan adanya medan seperti kita atau kondisi seperti kita ini harus banyak mengalah. Hmm, hmm, hmm. Dalam artian ya nggak bisa kita itu disamakan sama Jawa yang medannya cuma sudah cus lurus langsung bisa tembus ke Jakarta tanpa ada tanjakan, tanpa ada ini lurus-lurus aja. Beda gitu loh. Kita ini kan daerah kepulauan satu. Terus kemudian kita ini juga medannya itu luar biasa ya. Kayak untuk dari Kupang ke Soe ke Keva atau Atambua itu kan tidak mungkin jalur kita itu bisa dilalui oleh trailer. Oke. Yang bisa melalui itu kebanyakan kan apa namanya tronton. Nah kalau tronton untuk sementara ini kan ada wacana ya bahwa tronton tidak bisa muat kontainer. Nah kalau tronton tidak bisa muat kontainer, otomatis kan kosnya itu jadi semakin besar. Buat kami pengusaha fine, oke-oke saja, mau kos besar seberapa kita tinggal ngecas kok. Yang menjadi masalah yang kita ya mau nggak mau sebetulnya kita harus pikirkan adalah bagaimana caranya kita bisa nekan kos supaya apa namanya end user juga tidak terbebani terlalu berat gitu kan. Hmm, hmm. Nah, ini sebetulnya yang menjadi PR kami bersama, PR kita bersama pemerintah ini pemerintah ya kami harapkan sih pemerintah daerah dengan kami Aptrindo, pihak kepolisian dan DPRD untuk bisa duduk bersama kita membahas. Ya. Jadi jangan langsung keputusan dari pusat seperti ini, langsung penerapan, langsung ini ya janganlah. Kita juga harus studi kelayakan dulu di kota kita gimana gitu loh. Oke. Jangan Di luar jangan jalan itu kan ya. Ya, di luar gimana? infrastruktur jalan itu kan juga pemerintah cukup masif untuk pelabuhan, Pak, di NTT, Pak. Apakah itu cukup berpengaruh di pergerakan barang di sana, Pak? Untuk pelabuhan pengaruh sekali kalau untuk pelabuhan ya. Karena ya itu tadi yang seperti saya bilang eh Kupang itu kan tidak punya
industri, tidak punya pabrik, jadi tidak punya produksi. Semua barang mulai dari beras, telur, minyak, kebutuhan pokok ya kan, kebutuhan sekunder pakaian, apa semua, dan terutama ini apa namanya kebutuhan primer seperti papan, itu perumahan, bahan baku, semen, besi beton, lain-lain, itu semua kan dari Jawa semua. Ya, kami juga berharap sebetulnya karena gini ya, karena kita ini kan di daerah yang paling jauh, ya kami tidak berharap sekali apa namanya bahwa alat ini atau alat dari Pelindo ini semuanya all new. Kita juga nggak berharap terlalu, ya sebetulnya berharap, tapi kita juga mengerti bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tapi paling enggak, ya maksudnya Pelindo Pusat juga memperhatikanlah ini apa namanya untuk alat-alat yang ada di daerah yang terjauh di Indonesia ini, tolonglah diberikan ada mungkin 1 atau 2 yang baru supaya bisa menjadi backup untuk alat-alat yang sering rusak. Karena keterlambatan karena alat rusak ini sebetulnya mengganggu perputaran pengeluaran kontainer juga. Jadi round time truknya ini jadi akhirnya jadi lambat kan. Sedangkan kalau misalkan truk itu mestinya bisa masuk dan bekerja, masuk keluar itu hanya dengan waktu 45 sampai 60 menit, tapi dikarenakan alat rusak dan sebagainya, akhirnya jadi stuck berhari-hari atau berjam-jam. Ya, efek dominonya kan nanti akhirnya kan menjadi menjadi kedepannya menjadi nggak bagus gitu loh. Otomatis kan dia apa namanya kontainer yang lama ketumpuk lagi, kontainer yang lama ketumpuk yang baru, kontainer yang shifting yang mau ambil yang lama dia harus shifting yang baru. Jadi sebetulnya itu kan efek domino itu. Jadi itu pengaruh besar juga sih sebetulnya. Lebih ke alat bongkar muat yang tidak memadai dan tidak cukup ya Pak di sana yang jadi PR ya Pak. Ini terus terang, ini kalau mengenai bilang cukup atau tidak cukup itu adalah intern dari Pelindo ya. Saya juga nggak bisa menjawab itu bahwa itu cukup atau tidak cukup. Namun yang menjadi concern kita itu adalah bahwa kita punya runtime truknya itu jangan terlalu lama gitu. Apapun yang terjadi di pelabuhan, karena itu istilahnya ya gimana itu kan dapurnya mereka. Kita juga mau ikut campur nggak mungkin kan. Kita mau ikut campur dapurnya mereka, tapi dengan adanya RTT kita yang terlalu lambat, itu akhirnya membuat kita juga sedikit capek ya. Ya otomatis juga sopir juga selalu komplain, apa semua. Ya kita juga berharap kedepannya juga Pelindo dengan kita juga banyak, karena kita kan istilahnya bermitra juga ya, jadi mungkin juga ya saling menginformasikan juga lah dengan adanya perbaikan atau ya alhamdulillah mungkin kalau Pelindo Pusat melihat ini dan mengganti dengan alat yang baru ya terima kasih sekali. Lebih ke kepastian untuk semacam standar layanan Pak, untuk satu kontainer butuh waktu berapa menit, berapa jam gitu untuk keluar, untuk selesai gitu ya Pak? Iya kan jadi begini, kalau untuk pengambilan kontainer itu kita kan tergantung. Misalkan kalau dia stuck berapa stuck ya, misalkan dia naik ke atas di 4 atau 5 stuck, terus kita tiba-tiba mau ngambil kontainer yang di bawah. Berarti kan dia harus shifting kontainer yang di atasnya itu kan makan waktu. Jadi misalkan kita ini 5 stuck, kita mau ngambil kontainer yang paling bawah. Otomatis yang 4 atasnya ini kalau dia shifting satu kontainer itu 15 menit. Berarti untuk shifting 4 ini kontainer dia sudah makan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Ya,
semakin lama kontainer lama tidak dikeluarkan, diakibatkan adanya ya nggak tahulah apapun itu masalahnya, mungkin ya alat, ya mungkin apa, ya kita nggak tahu juga. Akhirnya kontainer-kontainer yang lama otomatis kan berada posisi-posisi di bawah. Sedangkan kapal yang masuk ini kan tidak ada bilang terus kemudian, keren rusak, berhenti, jangan muat barang, jangan kirim kontainer, kan nggak mungkin juga. Kontainer ini kan datang terus, trafficnya kan udah sesuai gitu loh. Nah, jadi traffic, akhirnya kita harus pertimbangkan bahwa traffic kontainer keluar sama traffic kontainer masuk, apakah seimbang gitu loh. Ya. Kalau nggak seimbang kan, akhirnya terjadi penumpukan kontainer-kontainer yang lama yang di pelabuhan, di Seaway. Ya. Itu membuat semakin lama-lama gitu loh. Baik, baik. Di luar isu tadi, Pak, di Jawa terutama untuk program-program pemerintah seperti STID, NLE, tol laut, apakah juga sudah menyentuh sampai NTT, Pak? Terus terang aja, kalau yang sedang kita garap ini adalah STID. Jadi memang sudah beberapa bulan ini kita berkoordinasi dengan Pak KSOP, dengan Pak GM Pelindo Teno juga, bahwa ini adalah program dari pemerintah mengenai STID. Jadi kita juga sudah berkolaborasi dan kita sedang menata untuk bagaimana caranya program dari kementerian ini bisa berjalan. Ya, memang agak sedikit, yaitu salah satunya adalah karena kita kan lokasinya agak jauh dari pusat gitu. Jadi dari situ juga agak sedikit kendala-kendala yang menyebabkan kita juga nggak bisa bergerak cepat gitu. Jadi kita juga perlu koordinasi, kita perlu mengatur juga, karena yang dulunya kita hampir-hampir bekerja secara manual, sekarang tiba-tiba kita mau dirubah menjadi digitalisasi gitu. Jadi ya otomatis juga kita nggak bisa dalam waktu yang singkat dan secepat-cepatnya tiba-tiba berubah dari manual ke digital, karena ini menyangkut harga hidup orang banyak gitu loh. Nah, kalau misalkan ini terlalu dipaksakan dan terus kemudian stuck, ya berhenti 1 hari, 2 hari, ini truk-truk nggak bisa masuk semua, kan berarti selesai ini. Barang-barang tidak di-delivery apa semua, kan ya macet semua. Gitu. Tapi sebenarnya secara kebutuhan atau secara urgensinya STID ini seberapa perlu, Pak, untuk Aptrindo NTT, Pak, di sana? Kalau dibilang urgensi, kita sih senang juga. Bukannya kita nggak senang, dalam artian bahwa semakin kita teratur, semakin kita terdata, otomatis juga kita kerja jadi lebih enak kan. Ya, betul. Nah, cuman kadang-kadang ya ini yang repotnya itu adalah kami pengusaha di NTT ini belum sama seperti dengan yang ada di Jakarta, yang terutama. Jadi level kita pengusaha di Jakarta dengan Kupang ini jauh sekali gitu loh. Kesiapan mereka dari segi safety-nya, terus kemudian dari segi sertifikasi dan lain sebagainya, jauh lah. Kami di daerah ini kan zaman dulu itu kan istilahnya udah ada aja untung-untungan gitu loh. Jangan lagi berharap sertifikasi kayak apa, kayak bisa ada dan bisa yang ngerjain aja sudah untung gitu loh, bahwa
barang ini tuh sudah bisa terdeliver ke tempatnya dengan selamat gitu aja. Jangan lagi mikir sertifikasi, harus sertifikasi ini, sertifikasi ini. Mana ada kita sempat kepikiran tuh itu? Karena perputaran kita setiap hari kan agak susah gitu. Oke. Terkait STID ini pergerakan kira-kira di pelabuhan di NTT berapa unit Pak yang bisa termonitor nantinya Pak? Berapa ya? Kalau sebetulnya mungkin saya terus terang aja sampai sekarang saya belum bisa menjawab hal ini karena memang sampai sekarang ini kami belum bisa mendata ini truk real sebetulnya yang beroperasi di apa namanya di Pelindo ini ada berapa unit gitu. Tapi kalau bilang ratusan sih ada. Kita sih ratusan adalah, cuman seberapa banyaknya ini yang kita masih belum tahu juga. Makanya dengan adanya STID ini kita bisa berharap bahwa siapa-siapa yang bekerja di dalam pelabuhan dan siapa-siapa yang beroperasi di pelabuhan ini kelihatan dan terdata. Jadi kalau ada apa-apa juga apa namanya, kita juga sudah bisa mengetahui ini truknya siapa, ini anunya siapa, kita juga bisa langsung tahu dan kita bisa langsung komunikasi dengan perusahaannya atau ownernya gitu. Oke. Kalau member atau anggota dari Aptrindo NTT sendiri ada berapa perusahaan Pak yang sudah tergabung Pak? Kalau yang sudah tergabung ya itu kurang lebih seingat saya sekitar 25 sampai 30-an lah. 25 sampai 30-an Pak. Iya. Dan kalau di total secara unit itu ada berapa unit di naungan Aptrindo NTT? Ya anggap aja kalau satu perusahaan punya 5 ya kurang lebih ya sekitar 150-an. 50. Dan itu masih banyak perusahaan atau transporter yang masih belum tergabung Pak ya dengan Aptrindo NTT ya Pak? Kalau untuk perusahaan mungkin sudah hampir semua. Cuman permasalahan lain lagi adalah di daerah itu masih banyak individual-individual atau individu-individu yang punya truk tapi belum punya legalitas. Oke. Ya, jadi anggaplah begini nih, misalkan Pak Apri punya duit nih, ada duit lebih, sedangkan Pak Apri juga kerja apa namanya toko bahan bangunan. Daripada saya pakai mobilnya orang lain, saya beli sendirilah mobil. Kan lagian saya juga pakai, saya juga muat. Nanti kalau ada lebih-lebih baru saya jual gitu loh. Saya terima orang lain punya. Nah ini yang kadang-kadang itu menjadi kendala buat kita untuk detect gitu loh. Karena mereka kan tidak berbadan hukum. Badan hukumnya mereka adalah toko. Bukan logistik, bukan tracking gitu. Dan apakah mereka ini nanti juga akan dirangkul Pak oleh Aptrindo NTT Pak untuk bisa? Pasti otomatis. Karena kami kan berharap bahwa Aptrindo ini itu kan tidak hanya mengayomi perusahaan yang sudah ini, tapi mengayomi pengusaha truk. Ya, betul. Kami juga kepingin mengedukasi, kami juga ingin membantu dalam artian janganlah karena adanya peraturan-peraturan pemerintah dan lain sebagainya sehingga akhirnya memutus mata rantai atau mata pencaharian orang kan begitu. Bagaimana caranya kami dari Aptrindo bisa membantu bagaimana yang dari individu-individu ini juga masih bisa tetap kerja gitu loh, meskipun mereka belum mempunyai legalitas. Ini yang kami pengen bantu juga gitu. Baik. Oke, terakhir Pak David, mungkin bisa disampaikan program kerja dari kepengurusan dari Pak Aptrindo NTT Pak untuk periode 2023-2028 ya Pak. Silakan. 28. Ya. Oke, jadi begini, Mas Pritan, ini mungkin mundur flashback sedikit. Saya cerita mengenai kenapa kok saya harus
membawa asosiasi terutama Aprindo ini ke Kupang. Jadi memang di dalam berjalannya kita berusaha di Kota Kupang terutama atau di bidang transportasi dan logistik ini lebih khususnya, itu kami banyak sekali mengalami kendala, permasalahan, baik itu di jalan, baik itu di perundang-undangan, baik itu di peraturan, yang mana selama ini kami menganggap bahwa itu adalah blocking. Blocking dalam artian gini, ya kita namanya peraturan pemerintah, ya sudah, kita mau apa gitu, kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena kita berdiri sendiri-sendiri. Meskipun kadang-kadang aturan-aturan itu atau keputusan-keputusan itu sebetulnya kalau dilihat-lihat banyak merugikan atau tidak menguntungkan bagi kami, pengusaha truk, gitu loh. Namun ya karena pada saat itu kami berpikirnya sebagai seorang individu, jadi ya kami juga nggak bisa apa-apa. Itulah yang membuat saya pada akhirnya berpikir bahwa kami ini harus bersatu. Nah, tapi bersatu saja tanpa mempunyai pegangan atau tidak mempunyai dasar atau legalitas, sama juga bohong. Nah, terus kemudian saya berpikir apa yang bisa membantu kami untuk berdiri atau mempunyai perisai yang bisa membantu kita untuk bermitra atau untuk bertukar pikiran dengan pemerintah. Apa sih yang bisa membuat pemerintah ini mendengarkan kami, gitu loh. ini yang saya pikirkan. Maka itu terus kemudian di perjalanannya saya dipertemukanlah dengan Aprindo. Oke. Ya, dari situ baru mulai saya komunikasi dengan DPP pusat. Di situ kami banyak belajar, kami banyak mengetahui mengenai aturan-aturan, mengenai berorganisasi. Ya, kedepannya terus terang saya berharap juga bahwa mungkin ada teman-teman yang melihat ini atau teman-teman yang menyaksikan ini bahwa kami di sini berada bukan untuk apa-apa, kami di sini ada ini untuk bersatu. Dalam artian kami ingin mempersatukan semua pengusaha truk terutama yang ada di Kupang NTT supaya bisa bersama-sama kita bangun NTT. Kalau kita bilang kita mau bangun NTT, kita sama-sama bangun NTT. Kita ada ujung tombak. Tapi kita juga berharap bahwa ujung tombak ini bukan diberikan jalan tol, tapi kita diberikan apa yang kira-kira perlu kita dapatkan gitu loh. Jangan kita dipersulit. Nah, kalau kita dipersulit, terus kemudian bagaimana caranya kita bisa membangun daerah kalau kita ini selalu dipersulit? Yeah. Makanya itu saya ingin memakai rompi saya Aprindo ini untuk mempertahankan silaturahmi dengan pemerintah dan untuk bermitra langsung dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi kalaupun ada keputusan, kalaupun ada aturan, ataupun ada apa yang perlu diterapkan di Kupang, itu bisalah kita dikomunikasikan dulu gitu. Jadi jangan langsung segera dijalankan dan sebagaimana. Kurang lebih itulah yang menjadi harapan dan cita-cita saya, Mas Apri. Oke. Mungkin untuk jangka pendek, Pak, di 2024 ini apa yang untuk yang akan dikerjakan, Pak? Mungkin di semester awal. Untuk di 2024 ini mungkin kita lebih komunikatif dengan Pelindo ya. Ya, karena Pelindo ini juga memang kami perlu berkomunikasi dan berinteraksi lebih supaya
kendala-kendala yang ada di pelabuhan ini bisa kita selesaikan bersama-sama gitu loh. Ya, kami memang nggak mau ikut campur di dalam ini, tapi bagaimanapun juga kami terbawa ke dalam arus ini gitu loh, karena semakin mereka terseret terpuruk, kami juga ikut terseret gitu loh. Jadi mungkin ya itu nomor satu yang akan kita bantu selesaikan juga dengan masalah Pelindo. Baik. Oke, baik. Terima kasih waktunya untuk Pak David. Sukses untuk Aprindo NTT, Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore, Pak David. Ya, selamat sore. Sehat.